Sobat 1%. Di dunia ini, terdapat beberapa negara yang sangat luas, dan juga negara yang begitu kecil. Tapi, siapa sangka, negara-negara kecil ini, dulunya pernah memiliki wilayah kekuasaan yang hampir menguasai satu dunia. Memang sulit dibayangkan, bahwa sejumlah negara kecil ini, pernah menjadi pusat kebudayaan dan pemerintahan sebuah kerajaan, atau kekaisaran dengan wilayah kekuasaan nan luas. Misalnya saja, di Italia, kita kenal dengan sejarah Kekaisaran Romawi yang sempat menguasai sebagian besar daratan Eropa, Afrika bagian utara, dan Mediterania. Di tanah air tercinta, ada kerajaan Majapahit yang sempat menjadikan Filipina, Malaysia, dan Brunei Darussalam sebagai ranah kekuasaannya. Bahkan, beberapa negara ini, pada masa lampau, pernah menguasai hampir seperempat wilayah dunia. Namun, seiring berjalannya waktu, munculnya konflik dan peristiwa politik, membuat kerajaan atau kekaisaran yang dahulu berwilayah luas, kini hanya muncul sebagai sebuah negara dengan teritorial yang sangat sempit. Untuk lebih lengkapnya, berikut adalah 8 negara yang dulunya besar, dan sekarang menjadi negara kecil. Negara yang pertama adalah Turki. Negara bekas Kekaisaran Bizantium ini ditaklukkan oleh Kesultanan Ottoman dari Turki. Kesultanan Ottoman yang berpusat di Turki melakukan invasi besar-besaran pada abad ke-7, hingga akhirnya wilayah mereka mencakup Afrika Utara dan Selatan, Eropa Timur, Utara, dan Timur Tengah. Kekalahan saat Perang Dunia Pertama membuat Kesultanan Ottoman runtuh dan mengalami kemunduran hingga berubah menjadi negara Turki yang kita kenal saat ini. Negara kedua adalah Mongolia. Dulunya, negara Mongolia atau Kerajaan Mongolia memiliki wilayah yang sangat besar dan masih bernama Kekaisaran Mongolia. Kekaisaran Mongolia menaklukkan hampir seluruh daratan Eropa dan Asia. Teritorial mereka dari Eropa Timur hingga Asia Timur, dan dari selatan Rusia hingga utara Timur Tengah. Sengketa internal kekuasaan Mongolia mengakibatkan Kekaisaran Mongolia runtuh dan hanya menyisakan negara Mongolia. Meski tidak lagi memiliki wilayah yang luas seperti dulu, Mongolia saat ini masih memiliki wilayah yang cukup besar. Negara ketiga adalah Inggris. Negara Inggris dulunya memiliki wilayah kekuasaan yang besar. Negara ini dikenal menguasai hampir 4% wilayah negara di bumi pada masa kejayaannya. Pada saat itu, Inggris berjaya pada abad ke-18 hingga abad ke-19. Inggris berhasil mempertahankan sampai ratusan tahun wilayah kekuasaannya dibandingkan dengan kerajaan lainnya, seperti Romawi dan Portugis. Setelah Perang Dunia Kedua, wilayah kekuasaan Inggris di Kepulauan Pasifik, Amerika, Afrika, dan Asia mulai berkurang. Akibat dari revolusi kemerdekaan yang melahirkan negara baru seperti Papua Nugini, Australia, dan India. Dan hal ini berdampak pada wilayah Inggris yang menyusut menjadi kecil. Meski begitu, saat ini Inggris masih memiliki kekuasaan penuh atas Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara yang menghimpun mereka menjadi satu kerajaan. Pada abad ke-21, negara ini mulai menggaungkan referendum kemerdekaan mereka untuk bebas dari negara kerajaan Inggris. Negara keempat adalah Austria. Negara Austria dulunya merupakan negara yang besar. Luas wilayah Austria didapat dari penaklukan wilayah Austro-Hungaria. Kekaisaran Austria mencapai hampir seluruh wilayah Eropa Timur. Akibat konflik bersenjata skala besar saat itu, membuat Kekaisaran Austro-Hungaria runtuh dan terpecah menjadi beberapa negara. Negara pecahan Austria meliputi seperti Republik Ceko, Polandia, dan Yugoslavia. Kemudian, kemerdekaan wilayah ini berdampak pada luas negara Austria yang akhirnya menjadi kecil.
Negara kelima adalah Spanyol. Negara Spanyol menguasai hampir 9% luas wilayah dunia pada saat itu. Negara ini pernah mendapat julukan dengan kerajaan tanpa matahari tidak pernah terbenam. Kekaisaran Spanyol berdiri selama 573 tahun dan wilayahnya membentang dari Italia hingga ke Kepulauan Karibia di Amerika. Kemudian, Ratu Spanyol juga yang mengutus Columbus yang menemukan benua Amerika. Kekaisaran Spanyol mulai melemah ketika Portugal memisahkan diri, ditambah lagi perang melawan Napoleon di Eropa, dan sederet pemberontakan di tanah jajahannya. Hal ini membuat Spanyol yang dulunya hampir menguasai dunia, kini menjadi negara yang kecil. Sisa-sisa kebesaran Spanyol adalah bahasa negaranya yang paling banyak digunakan kedua di dunia. Negara keenam adalah Iran. Sebelum bernama Iran, negara ini dulunya bernama Persia dan memiliki wilayah yang besar. Pada saat itu Kekaisaran Persia berpusat di Iran dan didirikan pada 550 sebelum Masehi. Wilayah Kekaisaran Persia mencangkup hampir seluruh Timur Tengah, serta Mesir dan Libya. Namun, akibat konflik perebutan kekuasaan, hingga mengakibatkan kekaisaran runtuh dan melahirkan negara baru di Timur Tengah. Negara yang lahir dari runtuhnya Kekaisaran Persia adalah Mesir, Turki, dan Lebanon. Kemudian, wilayah Persia yang tersisa berganti nama, menjadi negara Iran yang kita kenal sampai saat ini. Negara yang ketujuh adalah Bulgaria. Bulgaria merupakan kekuatan regional Eropa dan merupakan salah satu negara yang besar di abad ke-9. Kekaisaran Bulgaria pada saat itu mencakup hampir seluruh wilayah Eropa Timur. Kekaisaran ini runtuh akibat melemahnya kekuatan dan hanya menyisakan negara Bulgaria yang kita kenal saat ini. Negara ke-8 adalah Irak. Negara Irak dulunya bernama Mesopotamia dan pusat pemerintahannya ada di Irak. Negara ini mencakup hingga wilayah Suriah, Israel, Palestina, bahkan Mesir. Mesopotami memiliki arti daerah di antara sungai-sungai. Akibat badai debu yang hebat dan kekeringan membuat Mesopotamia runtuh dan hanya menyisakan wilayah pusat hingga kini.